Rata-rata jaringan Nurdin Abdullah menganggap Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi karena dikerjain. Nurdin Abdullah tetap membangun hubungan yang baik dengan gerbong Amran Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada, dan terkhusus di Sulawesi Selatan, pada kesempatan kali ini saya akan tampil sebagai analis politik, pengamat politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang saya pimpin, sahabat dan sobat Ipiso. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membedah isu atau ingin menganalisa persoalan politik di Sulawesi Selatan, baik menyambut kontestasi Pilgub 2024 maupun dinamika pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dan hingga menuju 2024. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya ingin membedah sosok seorang Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi, dan sebagai tokoh yang negarawan, beliau menerima tuntutan dari jaksa penuntut KPK dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 500 juta atau diganti 10 bulan masa tahanan. Beliau memutuskan untuk tidak banding dan legowo menerima itu sebagai sebuah ikhtiar beliau dengan kesabaran beliau. Saya mengapresiasi itu karena memang sangat berisiko ketika beliau memaksakan banding, karena mayoritas orang yang berhubungan dengan KPK atau tersangkut masalah hukum korupsi dengan KPK yang menuntut banding itu rata-rata kalah dan bertambah masa hukumannya. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana, sehingga Pak Nurdin Abdullah bisa tenang menjalani masa tahanan, masa hukuman, sambil merawat jaringan keluarganya dan jaringan tim suksesnya menatap 2029 ketika Nurdin Abdullah masih hidup dan keadaan sehat walafiat sampai 2029, sahabat dan sobat. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat Ipiso, saya ingin memberikan masukan kepada Pak Nurdin Abdullah terkait langkah-langkah politik beliau. Kenapa saya terpanggil ingin memberikan masukan? Karena saya adalah bagian dalam sejarah perjalanan beliau menuju Pilgub 2018 kemarin. Sejak 2015, PT IPI, lembaga yang saya pimpin, beserta kawan-kawan jaringan tim akademisi itu berada di barisan Nurdin Abdullah, dan kami adalah bagian dari tim pemikir Nurdin Abdullah hingga dia berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman dan akhirnya memenangkan Pilgub Sulawesi Selatan 2018 kemarin dengan mengalahkan pasangan Nurdin Halid, Aziz Kahar, Iksan Yassin Limpo, Andi Musakar, sahabat dan sobat Ipiso, dan Agus Arifin Numan Tanri Balilamo. Kenapa saya ingin memberikan masukan? Karena saya melihat ada asumsi-asumsi liar yang beredar, yang dikembangkan, yang dibangun oleh jaringan loyalis Pak Nurdin Abdullah dari Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Bantaeng sampai ke Kabupaten Toraja dan Raya. Rata-rata jaringan Nurdin Abdullah menganggap Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi karena dikerjain atau dikriminalisasi oleh oknum atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik. Mari kita membedah apakah itu benar atau tidak. Mari kita berpikir rasional, mari kita berpikir bijaksana. Apakah KPK ini pernah memiliki track record
menangkap orang yang tidak memiliki bukti dan kesalahan secara hukum, melanggar ketentuan hukum dengan menyalahgunakan jabatan, dengan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain melalui jabatannya, atau bahasa kasarnya melakukan korupsi dan nepotisme, sahabat dan 99% yang ditangkap KPK itu memiliki bukti otentik dia bersalah secara hukum. Artinya jangan kembangkan asumsi bahwa KPK ini diperalat, itu mencederai nuansa hukum di Indonesia, itu mencederai penegakan hukum di Indonesia, itu mencederai lembaga KPK dan juga lembaga-lembaga penegak hukum yang lain yang terlibat. Kenapa? Karena tidaklah KPK menangkap seseorang tanpa memiliki alat bukti. Kenapa? Karena KPK itu memiliki wewenang menyadap semua pergerakan kepala daerah, apalagi ketika sejak dari awal mendapatkan pengawasan khusus dari KPK. Jadi tentu sepak terjang kepala daerah tersebut sudah diawasi KPK dan sudah disadap oleh KPK, sahabat dan sobat Ipso, sehingga KPK memiliki bukti dalam menetapkan orang baik secara OTT maupun secara panggilan hukum, sahabat dan sobat Ipso. Artinya Bapak Nurdin Abdullah, kita doakan agar tabah sabar menjalani hukuman, dan semoga ini tidak mematikan karir beliau sebagai seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau sejak dia menjadi Bupati Bantaeng. Beliau adalah tokoh pembangunan. Beliau selalu berpikir bagaimana membangun Sulawesi Selatan sehingga Sulawesi Selatan ini menjadi provinsi terbaik di kawasan Indonesia Timur dan di Indonesia pada umumnya. Namun beliau juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan kesalahan, hingga beliau berbuat salah, dan beliau dengan bijaksana menerima hukuman yang ditetapkan KPK. Nah, baik sahabat dan sobat Ipso, saya ingin memberikan masukan kepada beliau. Semoga keluarga beliau, simpatisan beliau yang dekat dengan beliau, yang sering berkomunikasi dengan beliau, ketika menonton acara di IP Show ini menyampaikan ini kepada beliau. Salam hormat dari saya, dari adindanya Suhadi Idris Amir, Direktur IP, kepada Pak Prof Nurdin Abdullah. Beliau sangat saya idolakan selama ini, namun saya juga tidak bisa menafikan beliau adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Saya ingin mengatakan begini, Pak Prof ini harus meluruskan kepada loyalisnya bahwa tidak ada rekayasa, tidak ada kelompok-kelompok yang memperalat KPK. KPK murni menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar, dengan ketentuan aturan dan hukum yang berlaku di Republik ini, sahabat dan sobat itu. Untuk itu sebaiknya loyalis Pak Nurdin Abdullah legowo dan mendoakan Pak Nurdin Abdullah. Sebaiknya Pak Nurdin Abdullah tetap membangun hubungan yang baik dengan Gerbong Amran Sulaiman. Kenapa? Karena mereka bisa menjadi simbiosis mutualisme, sahabat dan sobat Ipso. Pak Nurdin Abdullah memiliki beban terhadap masyarakat Sulawesi Selatan karena memiliki janji-janji politik bersama Andi Sudirman Sulaiman, wakilnya yang akan dilantik secara definitif dalam waktu dekat menggantikan beliau. Sehingga sebaiknya Pak Nurdin Abdullah membantu Andi Sudirman Sulaiman untuk mensukseskan pembangunan di Sulawesi Selatan. Beliau sebaiknya menjadi tim pemikir, tim pengarah dia di balik jeruji besi kepada Andi Sudirman. Dan sebaiknya Andi Sudirman Sulaiman senantiasa mengunjungi Pak Nurdin Abdullah dan meminta saran dan masukan, khususnya ketika sudah masuk pada tahapan penggunaan APBD dan APBN yang ada di Sulawesi Selatan, sehingga Andi Sudirman Sulaiman memiliki etikat yang baik, memiliki komitmen membangun Sulawesi Selatan bersama Nurdin Abdullah, walaupun mereka dipisahkan oleh persoalan hukum karena Nurdin Abdullah terlibat masalah hukum. Sehingga ketokohan, kenegarawanan, dan pendukung-pendukung yang memilih pasangan ini memiliki kebanggaan terhadap keduanya, terutama kepada Nurdin Abdullah yang dengan legowo menerima
ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap berkomitmen membangun Sulawesi Selatan, sehingga beliau walaupun di balik jeruji akan dikenal sebagai tokoh pembangunan, sebagai seorang tokoh Sulawesi Selatan yang komitmen pada janji-janji politiknya kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Itu satu. Yang kedua, Nurdin Abdullah kalau ingin merawat karir politik keluarganya dan juga dirinya, sebaiknya dia memperbaiki hubungan-hubungannya dengan Gerbong Amran Sulaiman yang mungkin ada sedikit miskomunikasi, ada sedikit geretakan ya, sahabat dan sobat Ibnu. Karena komunikasi politik yang kurang harmonis selama ini. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki selama ada niat yang baik. Dan kepada Gerbong Andi Sudirman Sulaiman atau keluarga besar Andi Amran Sulaiman, sebaiknya membukakan ruang seluas-luasnya bagi keluarga Nurdin Abdullah agar tetap bersinergi bersama mereka untuk membangun Sulawesi Selatan dan juga untuk saling membantu menuju kancah nasional. Dalam hal ini membantu Andi Amran Sulaiman untuk menuju calon wakil presiden mewakili Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada umumnya. Dan 2024 sebaiknya mereka bersinergi. Nurdin Abdullah mengarahkan seluruh keluarganya, tim suksesnya agar senantiasa mendukung Andi Amran Sulaiman dan Andi Sudirman Sulaiman sebaiknya tetap mendukung keluarga Nurdin Abdullah dimanapun dia berada. Apakah keluarga beliau, putra beliau, istri beliau, saudara beliau ketika ingin menatap pilkada Bantaeng, sebaiknya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Puang Amran Sulaiman membackup dan membantu. Ataupun keluarga Nurdin Abdullah yang ingin maju di legislatif, sebaiknya keluarga Andi Amran Sulaiman membantunya. Dan begitupun sebaliknya, sahabat dan sobat Ibnu, sebaiknya Nurdin Abdullah memohon dan meminta dan mengarahkan kepada seluruh keluarganya dan simpatisannya, tim suksesnya, tim kerja politiknya agar senantiasa membangun sinergisitas dengan Gerbong Amran Sulaiman. Karena menurut saya mereka itu adalah bisa simbiosis mutualisme. Andi Sudirman Sulaiman membutuhkan bekapan dari Nurdin Abdullah, membutuhkan bantuan pemikiran dari Nurdin Abdullah untuk mensukseskan janji-janji politik, dan Andi Sudirman Sulaiman membutuhkan jaringan-jaringan tim kerja Nurdin Abdullah, relawan Nurdin Abdullah, simpatisan Nurdin Abdullah untuk mensukseskan pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Dan mungkin ketika dia ingin maju kembali sebagai calon gubernur 2024, dia bisa dibantu oleh jaringan Nurdin Abdullah, sahabat dan sobat Yusuf. Nah, begitupun sebaliknya, warga Nurdin Abdullah sebaiknya dibantu oleh Andi Sudirman Sulaiman. Kalau ini terjadi, maka mereka bisa membangun sebuah percontohan politik yang sangat bagus, yang sangat ideal, yang sangat bijaksana di Sulawesi Selatan. Dan percayalah, kalau ini dilakukan oleh Pak Nurdin Abdullah, dilakukan oleh keluarga Andi Amran Sulaiman, maka Sulawesi Selatan akan lari kencang. Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi terbaik di kawasan Indonesia Timur dan menjadi provinsi terbaik di Indonesia pada umumnya, sahabat dan sobat itu. Karena potensi-potensi yang dimiliki Sulawesi Selatan dengan sumber dayanya yang sangat luar biasa, sahabat dan sobat itu. Andi Sudirman Sulaiman walaupun saat ini telah menjadi gubernur dan hampir menjadi definitif gubernur, namun tentu pengalaman politik beliau yang masih sangat minim membuat beliau membutuhkan backupan politik dari Gerbong Nurdin Abdullah, dan itu bisa memperkaya ruang-ruang kerja-kerja politik Andi Sudirman Sulaiman, sahabat dan sobat itu. Kunci dari masukan ini adalah bersama mereka bersinergi, mereka membangun Sulawesi Selatan, mensukseskan janji-janji politik mereka 2018 hingga 2023 berakhir masa jabatan keduanya Andi Sudirman Sulaiman, sahabat dan sobat Ibnu. Demikian
saran dan masukan saya untuk kedua tokoh yang saya terlibat di dalam perjuangan mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur hingga terjadi perpisahan di antara mereka. Di Pilgub 2024 nanti, memang kalau dilihat dari segi kondisi dan sumber daya, belum ada keluarga Nurdin Abdullah yang memiliki ketokohan yang bisa diplot menggantikan Andi Sudirman menjadi calon wakil gubernur. Namun ketika misalnya Andi Sudirman Sulaiman ingin menjaga komitmen bersama Nurdin Abdullah, maka tidak salah kalau dipertimbangkan dengan sangat matang untuk memilih keluarga Nurdin Abdullah untuk diangkat dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini menjadi wakil gubernur, membantu Andi Sudirman Sulaiman mensukseskan janji-janji politik mereka. Apakah itu putra Nurdin Abdullah, apakah itu istri Nurdin Abdullah, apakah itu saudara Nurdin Abdullah, ataupun kerabat yang dianggap memiliki potensi sumber daya yang bagus untuk mewakili keluarga Nurdin Abdullah membantu Andi Sudirman Sulaiman. Namun ini hanya sekedar saran dan masukan sederhana untuk Andi Sudirman Sulaiman untuk melihat keharmonisan di antara mereka yang terbangun sejak mereka memutuskan bersama-sama berpaket 2018 sehingga mereka menjadi percontohan politik di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur, bahwa sesuatu yang pernah tidak cair bisa dicairkan, sesuatu yang pernah kurang harmonis bisa diharmoniskan, dan sesuatu yang pernah tidak nyambung bisa disambungkan kembali sebagai percontohan politik, sebagai kedewasaan berpolitik. Sekian dari saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.